kita berucap salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah takziah yang insyaallah kita sama-sama dirahmati Allah pada malam hari ini, saya berkewajiban untuk selalu mengajak kepada kita semua untuk marilah tak henti-hentinya menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan berbagai rahmatnya teristimewa, rahmat dalam bentuk nikmat, keimanan, keislaman, kesehatan, kesempatan, sehingga kita boleh berada di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan keluarga yang berduka. Insya Allah kehadiran kita ini semua bukan hanya memenuhi undangan, misaolah memenuhi undangan, tetapi yang penting daripada itu adalah mendoakan arwah almarhum ini, insya Allah dengan iringan doa kita semua yang banyak orang ini dapat meringankan perjalanan arwah almarhum dalam rangka menghadap ilahi Rabbih. Insya Allah. Itu yang penting. Sekali lagi selanjutnya salawat dan salam kita tetap haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabatnya. Insya Allah syafaat-syafaat beliau tetap menyertai kita baik di dunia, insya Allah terlebih-lebih di yaumil mahsyar nanti. Bapak-bapak lurah yang sempat hadir malam hari ini yang saya hormati, saya lihat ada Pak Sekur juga yang saya hormati, orang-orang tua saya, Bapak Haji, Ibu Haja yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu, hadirin wal hadirat jamaah takziah malam hari ini yang kita insya Allah mudah-mudahan tetap lindungi. Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah, saya aku pikir-pikir, iya, jangan lagi dibawa itu apa lagu yang sudah pernah dilakukan, usahakan ganti ya judulnya ya. Saya mau tawarkan judul ini kalau boleh, kalau bisa, kalau setujui itu yang saya bedah. Saya berniat malam hari ini yang saya bawa judul ceramah ini, Aina tadhhabuna firruh, kemana ruh pergi setelah meninggalkan jasad. Itu rencana saya. Tapi ini kalau Bapak Ibu rasa tidak bagus, kasih tahu supaya saya ganti. Ayamo, kenapa semua suka ikut rompero mau jalan? Nah, sebelum saya ceramah itu sudah menjadi amanat pemerintah, di mana-mana kami penceramah selalu mengingatkan itu. Jadi harus pakai masker. Harus pakai masker. Pemerintah bilang. Terus banyak cuci tangan. Dokter bilang. Terus itu baju yang sudah dipakai tadi pagi biar masih bersih, cuci saja. Kan cuma ditaruh sabun, yang penting cuci, jemur supaya disetrika lagi. Mulai ke kana dulu. Mau lagi pinake, bisa apa-apa aja, bisa pakai seremolimo, tonimo, anu riso cair sedikit, supaya sabantar cuma dikucak-kucak, yang matahari jauh setrika lagi. Semua itu langkah ikhtiar, harus ikhtiar. Karena di mana-mana kita orang sabantar saya jelaskan bagaimana ikhtiar dan ajar. Jangan orang anggap ajarkan Allah yang atur. Iyo, Allah yang atur. Tapi ikhtiar sama kita orang. Kalau ibu mau mati sekarang boleh.
tanpa ikhtiar. Pergi tidur di jalan supaya teronton lewat ya bagus selesai. Kan kalau ajal hanya dari Allah, tapi justru kita diberikan akal sehat untuk menjalankan ikhtiar. Orang gila saja, semua itu orang gila di Luhuk saya suruh hitung 17 orang, tambah gila yang baru tadi 2 belum saya catat. Iya, ada yang sarjana gila. Heran betul gila. Itu yang guru SMA batalanya. Tapi kalau ada otot dia apa pikir? Orang gila juga takut mati ya. Nah, jadi ini pengantar belum materi kajian. Jadi sekali lagi protokol pemerintah harus kita ikuti, pakai masker, jaga jarak ya. Pakaian jangan dipakai yang 1 hari, pokoknya pakai pagi buka ganti, pakai sore ganti, baru banyak mandi. Nah ini anjuran medis dan pemerintah. Baru Islam punya. Belum materi ini belum, baru pengantar. Nabi bilang ittaqun nara wa bisikri tumrati. Tolaklah bala, tolaklah musibah, tolaklah penyakit itu dengan sedekah. Lengkap toh? Jadi kalau pakai masker, jaga jarak, rajin mandi, rajin ganti pakaian, tambah lagi jangan batomot. Insya Allah kalau itu dikolaborasi, COVID-19 menjadi COVID kosong. Karena di kampung saya, tahu kampung saya di Pakoa, Kecamatan Pagimana, kita rompe COVID baru 16, belum sampai 19. Apalagi itu di Baloa, asaan kampung Kristen di atas gunung, tidak ada COVID-nya itu biar 1. Jangan 19, 1,5 mati dicari. Bagaimana mau dapat COVID orang? Saya ke sana, jalan jam 8. Bermalam dulu 1 malam, baru sambung lagi perjalanan, baru sampai. Siapa yang udah datang ke sana bawa itu COVID? Tapi kalau di Lamo ini umumnya Baturi, kita harus ikhtiar. Karena banyak perusahaan, banyak orang yang garang dari sana, dari selatan, dari barat, harus itu. Jangan biasa kita ayakan. Kalau lupa tahu tuh, mau bisa COVID. Ya Allah, afala yatafakkarun, apa kamu tidak berakal? Afala yatafakkarun, apa kamu tidak berpikir? Afala yata'allamun, apa kamu tidak berilmu? Nah, biar tidak ada COVID, mandi. Kira gagal kalau mau busing kalepak. Itu juga COVID namanya. Masuk ringgit. Mandi Pak, rajin-rajin. Biar bakar jakubur, mambai tubui, mambai ke mana saya balik. Ganti baju mandi. Ini sabun Detol. Itu sabun anti kuman. Jadi usahakan di kamar mandi ada 2 sabun, sabun Detol dengan sabun popaya untuk muka. Saya tahu. Jaga sehat, jaga sehat, jaga sehat. Bapak Ibu jaga sehat. Karena kalau tidak dijaga sehat, maaf bukan menyinggung orang sakit, kalau tidak dijaga sehat, merubah posisi cinta. Iya, jujur bapak-bapak, lekos kalau DP istri sopengkong baru DP cinta 100%, lekos. Kalau ditanya, yo ayo bengkelek. Payah tuh kali bosio na bengkelek ku ayo yo pokoknya sa bangun bini diambai. Itu yang lahir, tapi dalam hatinya dia nanti untuk bangun kubut nyawanya. Maka jaga sehat. Begitu juga bapak-bapak. Ada temanku yang penerima pensiun. Sabantar saya ceramah itu ragu-ragu, bisa sama gigi. Foto saya menghadap dengan kesana itu Pak. Karena saya mau ceramah lagi di Siuna besok.
Iya, saya kesana kamari ini, belum Pak bantu jaga COVID. Saya ini bingung. Kalau saya takut COVID tidak dapat amplop. Mana bagus ini kalau udah. Ini COVID dengan amplop aku bawa. Nah, amplop juga penting. Betul. Orang bilang, masa Ustaz cari amplop? Ustaz tak bukan. Bensin oto apa sama ya Allah. Angkat tangan ibu-ibu yang tidak suka doi. Angkat tangan. Kalau ada ibu-ibu yang tidak suka doi, kon berani angkat tangan ini malam, besok saya bawa di rumah sakit. Periksa. Berarti ada kelainan. Ini mbak mau pohai doi, la ilaha illallah. Orang bilang, Pak, Islam bukan agama matre, itu mana bodoh. Kalau saya mau kupas mau panjang lagi itu. Kenapa Rasulullah kawin dengan Khadijah? Karena Khadijah kaya. Tidak usah itu karena dia cuma ini sebagai referensi, sebagai pengetahuan, pembanding. Islam itu harus kaya, harus pandai. Yang ditanya di situ yang penting itu kaya yang bagaimana. Yang dilarang di situ kalau sumber kekayaan yang tidak bagus. Bagaimana mau bantu orang berduka kalau kita juga susah? Ulang-ulang saya kasih tahu bagaimana mau pergi umroh kalau uang cuma 3 juta. Cuma sampai di buta. Turun toh 3 juta. Mama sakit di rumah sakit. Apa membayarkan rumah sakit? Paksa. Buhian golpe Ustaz. Bagaimana usus buntu Pak baru cuma dipuhi. Nih kota tupe Pak Ma'alim. Bukan penyakitnya dukun maksudnya. Ini logika-logika yang saya berikan. Jadi sebentar saya jelaskan antara ikhtiar dalam kuncian ceramah saya insyaallah. Saya jelaskan Pak Imam bagaimana ajal dan ikhtiar. Tapi dibagi saya mau bawa dulu aina tatahakuna birroh. Kemana roh pergi? Saya langsung saja kepada materi. Bapak Ibu, roh itu begitu dia berpisah dengan jasad itu tidak langsung ke kubur. Tidak. Istilah lain saya mengatakan itu barangkali sudah pernah saya bawa di Lamu, cuma saya lupa biar saya ulang saja ya supaya tak ingat ya. Ayamo yang di dalam buku tasawuf disebut mi'ratnya nyawa. Jadi nyawa juga itu Bapak Ibu bermi'rat. Begitu dia tinggalkan jasad, perhatikan ya. Perhatikan itu matanya orang meninggal. Perhatikan matanya orang meninggal. Itu matanya orang meninggal, siapapun dia, tidak ada mata orang meninggal turun ke bawah begini, ma'an. Selalu dia ikuti terus. Ini satu isyarat bahwa nyawa ini bukan bamudung ke kubur. Andaikan nyawa itu begitu dia tinggalkan roh dia mau masuk ke dalam tanah, pasti orang meninggal akan ini ya. Kenapa itu matanya orang meninggal siapapun dia tetap berarti roh kita melayang. Pertama roh kita itu dia naik ke langit pertama. Kenapa dia langit pertama? Di sana sudah ada malaikat yang Allah tugaskan spesialis menunggu. Siapa yang diumpamakan mati? Kan tidak tak tulus. Pak Imam saja ya. Siap Pak Imam. Andai saya umpamakan kau tak tulus, tidak apa-apa. Oke. Siapa Pak Imam penama tadi ya? Makmur. Umpama ini cuma umpama. Umpama makmur meninggal ini umpama. Muhajir atau makmur? Boleh orang-orang. Kalau kamu juga malaikat kalau ganti nama.
Karena waktu dipotong pusat, waktu lahir, kasih nama Makmur, toh? Begitu sebesar, karena itu nama dulu-dulu, ganti yang keren, ganti Alex. Karena kabut, malakul maut ini. Yang dia tahu Makmur, waktu laporan potong pusat, begitu meninggal so Alex. Nah, ini yang berbahaya. Jangan bikin kalang kabut petugasnya Allah. Kalau kau dia cari data. Oke, roh ketika meninggalkan jasadnya dia naik di langit pertama. Di langit pertama itu sudah ada malaikat spesialis menunggu rohnya Pak Imam. Dan cuma satu yang dia tanya. Assalamualaikum Pak Makmur. Waalaikumsalam ya malak. Saya ditugaskan Allah di langit pertama untuk menjemput nyawamu Makmur. Dengan hanya satu saya punya pertanyaan. Saya ditugaskan Allah menjadi interogasi penyidik di langit pertama. Coba dia tanya, Mur, selama anak hidup di Kasambang, di Lamo, di Balanda, tiap pernah baca cerita orang. Cuma itu dia tanya. Tidak ada pertanyaan lain. Di langit pertama itu persoalan fitnah, gibah. Mur, selama anak jadi imam, tiap pernah fitnah orang. Cuma itu dia tanya. Mur bilang deh, ada. Dia cuma satu kali ada. Kalau itu ada, Allah bilang biar cuma satu kali, seluruh amal ibadah Mur, ngana berapa puluh tahun jadi imam, Allah bilang saya tidak pakai, tidak dipakai. Allah bilang saya tidak hitung itu ngana PM jadi imam 42 tahun, ngana pernah baca cerita orang tidak dipakai. Begitu. Sekali berfitnah menghancurkan seluruh ibadah. Siapa yang bilang? Bukan saya. Kalau saya ini guru. Ya usah kamu percaya. Nabi yang bilang al-istighalu biyubil halqi. Orang yang kesana kemari menceritakan aib orang lain, maka gugurlah seluruh amal ibadah. Di langit pertama itu persoalan Pak. Penyemur ada juga biar cuma Allah bilang selesai. Yo kan saya puasa nabu sambil turun tahan toh taruh ya. Sana kan pemerintah bilang kalau boleh orang di Masjid Agung Luk itu kita ada taruih. Termasuk saya penceramah di situ pada Ramadan kemarin. Tapi itu saja ada memang sudah diatur Pak Jijon. Kira-kira tidak juga 1 meter tapi ada jaraknya. Jadi kalau boleh Pak Imam, kalau boleh. Jika memungkinkan, lebih baik itu sajadah diatur memang ya. Biarlah yang di belakang menyesuaikan. Toh artinya ini ikhtiar. Sebentar baru saya kasih itu aja. Satu di langit pertama. Habis itu nyawa kita naik lagi di langit kedua. Dia tanya Mur, ada malaikat situ batu. Dia cuma satu dia tanya Mur. Ngana pernah sombong waktu di Kasambang? Ya cuma 1 kali. Biar cuma 1 kali. Ini sombong kan macam-macam. Saya karena sarjana. Oh, itu lalu itu tidak ada yang pandai cuma saya. Saya sombong dengan sampai pandai. Tantu Mur sebagai imam 1 lamo ini yang bacaan pasai huruf yang ada tajwidnya cuma saya. Toh, umpama ini, tapi tidak seperti itu Mur tahu, karena saya dengar tadi ada batas tahlil gagal. Iya. Paksa Mur bilang deh, kalau 10 kali sombong barangkali tidak, tapi kan cuma 1 kali pernah. Bagaimana ikat Allah bilang biar cuma 1 kali, saya tidak hitung apa amal ibadah. Bayangkan, sulangit kabar apa itu Pak Lurah? Kedua ya? Ini ilmunya TTU. Budi? Bukan lagi Lurah saya panggil Sobudi. Karena yang ajar saya mengaji, ajar tajwid, bagaimana membaca Quran yang tepat sesuai maknanya, teteknya Ustadz Abdurrahman. Teteknya yang kita orang sapa Pak Ardi, Mama Ardi.
Itu yang ajar saya, kemudian dibantu oleh Ustadz Andi Rashid soal-soal tajwid. Kemudian saya berguru membaca Quran yang baik sama Ustadz Salim Mahmid, karena satu-satunya ulama penghafal Quran di Lub cuma dia. Kemudian saya belajar sastra Arab sama Ustadz Abdullah Badaul. Kemudian saya belajar yang agak dalam-dalam, saya pergi ikut itu Haji Ali Taita di Pulau, yang orang bilang baru bahasa ada, tapi selama 3 tahun lebih saya rasa tidak pernah diajar saya begitu. Baru saya pergi tinggal di sana di Ampana sama Ustadz Amin. Baru saya kawal Ustadz Amin, termasuk saya memperjuangkan kawin istri kedua di bagaimana, istrinya Pak Amin bagaimana. Jadi karena saya tidak bisa sekolah formal macam saudara-saudara SAG, sarjana agama, master agama, dokter agama, saya terpaksa cari ulama-ulama yang menurut saya ulama ini ilmunya dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya saya semua kemarin itu di Masjid Agung Luwu, semua penceramah itu SAG, SPDI, S2, doktor agama. Olah aku SPD, yang sarjana pendidikan. Tapi orang tanya, Pak Maki, SPD betul? SPD. Loh, gimana bahasa Arabnya itu, baca Qurannya, hadis firmannya, belajar dari Ukamara Allah, cuma pergi. Karena saya rindu ilmu. Saya ini bukan orang terus semua kan pemain bola itu Om sampai pemain bola ulama aku aja. Om itu yang bawa saya. Nah, di langit kedua, di langit pertama tadi persoalan fitnah, di langit kedua nyawa ditanya persoalan sombong, al-mutakabbir. Nah, sombong ini Pak, ini perlu saya jelaskan. Jangan Bapak anggap itu sombong. Kalau mian batin kuat, sombong. Tidak selamanya orang batin kuat sombong. Contoh kita orang pemain bola. Kalau sudah batin kuat itu bukan sombong, suak. Hanya itu pemain bola Pak Lurah. Kalau sudah batin kuat di tengah lapangan bukan sombong, suak. Akusan. Oh, yang orang tidak sombong Pak Ustadz Fakri, yang dekat tangan dia pekut begini. Oh, tidak sombong, bukan itu. Biar ngana pekut, tapi ngana hati bilang inilah yang banyak tuh cuma saya. Biar ngana pekut, ngana tangan, tapi ngana hati sombong. Yang Allah suruh periksa di langit kedua bukan sombong yang tangan batin kuat, yang di dalam kalbu. Sebentar lagi saya jelaskan 3 macam kalbu. Itu dulu saya kasih tuntutan. Di langit keduanya persoalan sombong. Di langit ketiga naik lagi nyawa kita. Ditanya, apalagi persoalan situ? Pernahkah makmur angkuh? Tadi sombong. Ini dia tanya angkuh. Secara tata bahasa yang biasa kita orang dapat di sekolah, bangga angkuh sama saja toh. Angkuh sombong-sombong tidak. Di langit keempat ditanya lagi, Mur, kok pernah bangga? Ada sombong, ada angkuh, ada bangga. Berarti sudah di langit keempat. Di langit kelima naik lagi nyawa, ada malaikat lagi batu yang Allah tugaskan. Dia tanya juga cuma satu. Apa yang dia tanya? Mur, nggak pernah berfitnah tentang orang berilmu. Nah, di langit pertama cuma berfitnah secara umum. Di langit kelima berfitnah tentang orang berilmu. Yang siapa itu yang disebut orang berilmu? Nah, ini yang perlu saya jelaskan Bapak Ibu. Siapa itu orang berilmu? Tentu pikiran kita secara formal, anu berilmu kepala sekolah, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Amir mereka yang baru dilantik tadi. Tentu itu yang disebut berilmu karena ada legalitasnya, ada sarjananya. Itu orang berilmu di dalam Quran bukan sarjana, bukan profesor. Yang disebut orang berilmu di dalam Quran orang jujur. Jadi orang berilmu menurut takaran Islam adalah orang jujur.
Itulah sebabnya tetek-teteknya kita orang dulu, nenek-neneknya kita orang tidak ada sekolahnya, lain kali tidak tahu membaca, tanda tangan pakai jempol, tapi dorong punya hati bagus. Mana tandanya umur mereka panjang dan mati mereka indah pada saatnya. Oke? Situ memfitnah orang jujur. Artinya begini, kita cerita dia padahal kasihan dia tidak bikin. Tahu misalnya saya jamaah di Lamu, Pak Makmur itu mama, kamu sebulan Ramadan, mama rajin betul dia buka masjid. Tidak rajin. Nah fitrah soal dihitung sekian. Saya dulu pernah jadi imam di Papua, Pak John. Cuma kedapatan saya bersambunyi ini paras diganti. Kan saya ceramah di sana. Sebaik-baiknya yang jadi fitrah yang kita orang makan hari-hari. Ya kan di sana kebanyakan dia tidak ada sawah tapi babi baras. Aku pulahi pae biaya. Saya lihat 7 karung saya kasih masuk di bawah, koi 1 karung. Cuma anam yang saya kasih lihat sama teman-teman supaya dibahagia baru saya baca ceramah. Sampaikan ini semua, ini amalan ini orang pepitra kepada yang berhak menerima, ada ayatnya. Saya kasih tahu firmannya. Mana mau orang tidak yakin padahal saya pobini 1 karung. Akhirnya diganti. Nah, karena diganti saya lari kalau baca ceramah. Kali saya sudah dipercaya, satu di baras. Umpama ini umpama. Tapi kalau kamu kasih betul terus kan cuma umpama. Itu contoh. Begitu juga adik-adik punya anakku yang sudah dipercaya jadi lurah. Lurah artinya orang tua biar muda Kalau ada bantuan, kasih terus. Jadi kalau itu bantuan bilang terus sampai dibatui, cuma sampai diusuk, sampai dilamuk, tidak sampai dibatui toh. Karena ada ayatnya ila akhirnya sampaikan kepada yang berhak menerima. Sebagai iringan ceramah dulu ada pemberantasan buta huruf di Batui. Ini kaitannya dengan tadi itu yang tidak amanah itu. Di SMP Batui Pak Salawali waktu itu. Jadi kan dulu ada PBH, pemberantasan buta huruf. Nenek-nenek, om-om sekolah. Kak nu tulis si Pak Salawali papan. Batui. Mulai ditanya, ini huruf apa? Semua mengerti. B, A, T, U, I. Batui. Pak Salawali tutup dia punya huruf B. Ini tinggal apa bacanya? Angkat tangan, nenek, banyak nenekku. Pada ada sekolah sedikit berakal dulu. Atui. Betul. Ada lagi tanteku itu. Saya tidak mau sebut namanya. Sekali saya lihat ada dulu di sini, termasuk lurah ini. Di antara lurah ini cucunya, saya tidak mau bilang, tapi dia rasa ini. Kalau saya cari tadi SMP Batu, tentu lurah yang, dia mungkin di Bugis. Hadir. Apa bacanya ini, nenek? Saya angkat taslim. Langsung Batui. Semangat. Pak Salawali tutup dia punya huruf I. Kalau saya tutup huruf I tinggal apa bacanya tante? Itu Pak kalau sudah ditutup huruf I berarti sudah sampai di Batui. Itu dibaca kalau bukan usuk lama. Tidak sampai lagi. Padahal Allah perintahkan dalam Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila akhirnya. Kepada setiap kamu para pemimpin dianjurkan oleh Allah dari Allah untuk menyampaikan amanah itu ila akhirnya kepada yang berhak menerima. Jadi begitu juga Bapak Ibu bermasyarakat. Kalau tangan Mbak otot, sehat,
Puun niu manjo, ngotot di kantor lurah. Aku nak nohipang para lurah. Kasih yang berhak menerima. Kenapa? Kalau yang tidak berhak yang makan bukan jadi vitamin, Pak Bu, paling kurang jadi asam urat. Kenapa? Nabi bilang kanal ladina minasyaitan li nafsi. Anda telah sengaja memasukkan perwakilan setan di dalam dirimu. Siapa itu perwakilan setan? Orang PH kamu makan. Baru bilang, sakit belakangku. Anu pusing-pusing. Ini juga ya Sulangit ke berapa tadi Pak Lurah? Baru sampai jadi 5. Kenapa saya simpan itu 2? Karena di situ jagoan. 5 kita orang KO semua ini. Lekos. Siapa yang tidak pernah berfitnah? Coba saya ulang. Siapa yang tidak pernah berfitnah biar cuma 1 kali? Saya saja penceramah biasa. Baru-baru ini lambat penorku dikasih dari Masjid Agung. Saya bilang Ustaz, KDP pengurus itu bilang Ustaz Cakar, jangan pura-pura lupa. Dia bilang sudah Pak, sudah ditulis ini Ustaz Pak bukunya ini. Nah Masjid Agung punya 1 kali ceramah 1 paket dengan subuh, lumayan. Ini. Saya coba bacalah sampai ini. Dia punya duluan. Jadi kita orang ini hidup yang saya bilang roh itu langit pertama sampai kalimat tidak ada yang lolos siapapun dia. Siapa yang tak pernah buat fitnah biar cuma 1 kali? Coba. Biar kalau 1 kali kan ini fitnah bukan nanti diucapkan biar orang mendiu. Sama itu cuma tidak diucapkan. Nah siapa yang tidak pernah sombong? Coba. Sombong dia tidak diucapkan. Kenapa ibu kemarin pakai baju gagah-gagah? Kenapa? Supaya orang lihat gagah. Supaya orang lihat gagah. Supaya orang lihat gagah tidak ada sombongnya di sini sedikit. Tidak ada. Ada. Kalau kamu tidak dipacu, tidak dimotivasi oleh rasa orang lihat supaya kita rasa gagah, tidak mungkin ibu kepada kamar yang bagus. Psikologinya seperti itu. Artinya walaupun sekecil-kecil sombong, ada sombong yang tertuang di dalam. Artinya kita tidak lolos. Sampai tidak ada bangga-bangganya. Maaf ya, saya memang begini baca jalan. Ya, suka pada diri. Wah, aku ceram biarin dulu. Enjoy, santai. Tidak ada yang lolos Pak Bu. Di langit pertama sampai langit kelima kita orang ini tidak ada yang lolos semua. Tetap pernah sombong biar cuma 1 kali. Tetap biar pernah berfitnah biar cuma. Tetap pernah angku biar cuma 1 kali. Pernah. Tidak ada yang lolos. Kalau tidak ada yang lolos, berarti seluruh amal ibadah kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Logikanya seperti itu berdasarkan dalil tadi. Tapi kan masih 2 tingkat nyawa. Masih langit ke-6 dengan langit ke-7. Ini harapan kita. Saya mau ilustrasikan ibarat bertinju 7 ronde. Nah, ini perumpamaannya. Ibarat bertinju 7 ronde. Jadi 5 ronde itu kita orang kalah poin. Tidak ada yang. Nah, di ronde ke-6 dengan ronde ke-7, di langit ke-6 ke-7 itu pukulan maut. Naiklah nyawanya makmur di langit ke-6. Tanya Mur. Nah, ini harapan. Mudah-mudahan ada itu. Karena harapan ini tinggal 2 ronde. Karena ronde pertama sampai kelima, langit pertama saya tidak ada yang lolos. Kalah semua orang. Termasuk saya yang baca ceramah ini. Iya. Tanya. Mur, di langit ke-6 ini. Pernahkah Mur hidup di Lamu atau di Kasambang atau katakanlah di Batui? Pernahkah? Pernah merasa apa bahasa Saluannya?
pernah merasa molibos sesama manusia? Pernah rasa ibah sesama manusia? Pernah? Tolokase pernah? Pernah? Pakai mau kalau mahat molibos. Itu apa hidup kalau tidak ada rasa sayang sama manusia? Maka Allah tuntut cuma satu saja. Dan satu pun dalam hadits qudsi diumpamakan sebesar embun. Sudah satu sebesar embun lagi. Kalau ada rasa kasihan sesama manusia, pernah berbelas kasihan sesama manusia, kata Allah, jangankan macam kelereng, jangankan macam biako, macam embun kalau pernah kamu lakukan. Pernah ada di hati itu? Pernah. Kalau itu pernah, kata Allah dalam hadits qudsi, maka seluruh kekalahan saya nyatakan remis. Tidak ada dosa, tidak ada paha. Langit enam. Satu ronde terakhir penentuan, Pak, untuk menentukan menang atau kalah. Di ronde ke-6 baru remis, draw. Karena kita pernah berbelas kasihan sesama manusia. Itu harapannya, Pak. Di ronde pertama sampai 5 tidak ada yang lolos, Pak Lurah. Biar kumpul lurah seluruh Indonesia tidak ada yang lolos. Tapi harapan kita, Pak Budi, TTU bilang, langit kelima dan ke-6. Bayangkan Allah tanya, pernah molibos? Pernah rasa kasih sayang sama orang lain? Baru kasih sayang. Apalagi kalau diikuti dengan memberi. Lebih afdal lagi itu ya Pak Jono. Mulai kasih saja. Beli gula dia, tapi tidak usah diumumkan itu beli gula. Dia akan gula, dia akan merasa akan lagi doi positif doi itu bawa pemulihnya ikan. Tapi balik lagi kamu sabatar, kamu pilih umumkan lagi aku nak tuh nongoli anu gula apa saja pulang di langit kedua. Sombong lagi. Ini kalau sudah di Adam toh, ini logikanya. Kan sekarang sudah di langit ke-6 dan itu andalan. Berbelas kasihan Allah minta biar hanya sebesar embun. Semua embun. Oh salonnya embun. Sehu. Waktu ceramah di Tabiabah dia bilang sehu. Kalau menurut saya bahasa salonnya sehu. Kabut antongnya ondu ahli karena Allah minta seperti ondu itu. Kalau ada itu, Allah bilang aku nyatakan draw dalam hadits qudsi. Artinya terhapus semua pelanggaran karena kamu pernah merasa kasih sayang sesama manusia. Balik lagi kanan terus kan so enak. Tapi saya ulangi lagi, saya stressin di sini, saya underscore di sini, saya garis bawahi. Jangan kamu sudah rasa kasihan. Terus kamu pilih akan barangkali gula, kabai kopi, atau kamu kasih uang langsung, baru kamu bicara lagi sama Pak Lurah. Pak Lurah kasih itu anu kalamari untuk ketemu saya. Kalau tidak kasihan, tidak ada pembelinya minyak tanah. So bagus tadi kamu rasa kasihan sudah di tingkat kanan. Tapi karena ada cerita sama orang turun lagi di langit kedua, ketiga, ada lagi sombong-sombongnya di situ. Cara naik lagi ulang berat. So di anak tinggal satu yang mau ditunggu. Oke, anggaplah selesai kita berada sekarang di ronde ke-6 atau di langit ke-6. Pernah molibos sekaligus membantu. Allah bilang dalam hadits qudsi menyatakan remis, draw. Bayangkan satu kali molibos menutup kekurangan kita di langit pertama 2 3. Oke. Nak UPM sabatu tuh terakhir ini sebelum ditutup ceramah. Murah karena baru di langit kanan Pak Imam. Sabar. Lagi satu langit. Satu langit kamu lolos. Nah, insya Allah lolos. Tidak boleh tidak. Di langit ke-7 naik nyawanya Mur. Wah. Assalamualaikum Mur. Waalaikumsalam. Oh, Mur ini yang baru mati di Kesawan. Duduk dulu Mur, rabu-rabu Saya undang itu malaikat di langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Ini di langit ke-7.
undang semua itu malaikat yang ditugaskan di langit pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, buat sidang paripurna, buat pertemuan, membicarakan tentang hatinya. Mur, itu ditanya sama 7 malaikat. Setelah 7 malaikat di langit ke-7 duduk sama-sama, mulai orang tanya, Mur, selama anak hidup di Kesambang Lama atau Batui, 7 malaikat bilang, Allah suruh minta sama ngana Mur satu, sebesar embun saja. Pernahkah Anda ikhlas walaupun hanya sebesar embun? Pernah? Pernah? Kalau kalau pernah ikhlas selama hidup, baru dia tidak minta macam kelereng, Pak, sebesar embun. Oh, konya Mur, kalau ikhlas hanya sebesar embun, insya Allah ada. Kalau ada kata Allah dalam Al-Quran dalam hadis qudsi, maka aku nyatakan engkau memenangkan sebuah pertinjuan, lolos, dan kamu berhak menerima piala, atau dalam bahasa Quran ridha Allah. Sudah di tangan rekomendasi Pak Lurah. Ridha Allah ini notabene-nya Allah, sedangkan cuma notabene-nya bupati. Tidak ada kepala dinas berani ya. Ini ada bupati penota. Sabu kabel iya Pak, iya Pak. Itu baru bupati. Nah, ini notanya Allah dengan tulisan ridha Allah untuk orang yang pernah ikhlas walaupun hanya sebesar embun. Setelah diterima itu ridha Allah, baru diperintahkan Allah, wahai nyawa-nyawa yang sudah ada sertifikat di tangan, sudah ada nota di tangan, silakan masuk di kubur masing-masing. Tidak langsung dikubur. Oke Bapak Ibu, ceramah saya sampai di sini. Mudah-mudahan komiun ada mata turun langsung boyo. Anak sudah di bagaimana? Coba hitung kilo-kilonya. Bagaimana? Itu di lipatan 4 kalau saya mengantuk bawa otot. Lipat 5 dengan saya toh. Setelah ridha Allah sudah di tangan, maka masuk di dalam kubur. Saya berajak Bapak Ibu untuk berpikir logika ini. Saya mau kasih pandai Bapak Ibu supaya tidak rugi kalau saya mati. Insya Allah ada martabak ganti ya. Silakan Oto jalan. Saya juga bekas sopir dulu. Sahabat. Santai saja, enjoy. Tajia ini artinya menghibur. Bahasa Inggrisnya enjoy atau santai. Nah, sekarang saya nyawanya Mur, Allah sudah perintahkan. Allah bilang silakan masuk di kubur. Ini jangan tersinggung ya. Begitu ridha Allah diberikan, Allah perintahkan wahai nyawa yang sudah mendapat notabene dari sama saya ridha Allah, silakan masuk kubur. Saya mau ajak Bapak Ibu pandai. Kira-kira ada malaikat barani baca bohong saya, ada bawa ini notanya Allah, kira-kira. Coba Pak kalau gitu. Begitu malaikat bilang Mur, Pak ini saya ragakan Mur. Kayaknya Mur, ada nota. Enak tidak dalam kubur bagi orang mendapat ridha Allah. Persyaratan harus pernah ikhlas walaupun sebesar embun, apalagi sudah sebesar biapung. Islam ini agama indah, makanya dibutuhkan kecerdasan supaya kita tidak kecewa, tidak frustrasi dalam beramal. Ini yang bikin pertanyaan kita, puasa no, siapa tahu terima. Oke saja itu kata pasrah, tapi tidak tepat. Harus cantik, harus cerdas. Harus dipastikan sebenarnya kalau kita belajar ilmu agak dalam ya, harus dipastikan tidak boleh tuh. Sama-sama yang ini maaf ya, ini saya mau buka Bapak Ibu berpikir, sharing dengan saya. Biasakan kita bicara begini, sama-sama yang siapa tahu. Allah tidak suka itu siapa tahu ragu-ragu, Allah tidak suka. Allah suka itu mati atau hidup, pastikan. Boleh. Sama-sama ya, siapa tahu. Lo bagaimana kita beribadah baru ada keraguan. Nah Allah tidak suka orang ragu-ragu.
Yakin saya punya sambayan, harus dia terima, yakin sesuai keadaan saya. Jangan sudah baru sambayan saja sudah. Terserah dia. Berarti kita kenapa itu harus dihindari itu kata-kata seperti itu? Karena sambayan menghilangkan kehusuan. Bagaimana khusyuk Pak kalau kita bilang bau-bau mau? Otomatis khusyuk tidak ada secara psikologi begitu, secara ilmu jiwa. Harus yakin bahwa saya punya salah diterima karena itu mendorong saya untuk khusyuk. Tapi kalau mulai bau-bau mau, akhirnya Pak Jenet dari kiri cuci tumin karena bau-bau. Coba Pak Kowon kalau ada bau-bau, saya kasih contoh lain. Coba Pak Kowon, Pak Lurah baru cuma bilang Pak Kowon. Kalau dia hidup syukur, tidak padahal tidak pernah disuge. Jangan begitu Pak. Yakin. Kalau saya bahas lagi itu yakin ulama. Hakul yakin itu kalau saya bahas itu satu orang mati cocok. Hakul yakin kalau saya bahas Pak Haji John, satu orang mati, kalau ada yang mati lagi mudah-mudahan Iya, bagaimana mata aja kalau orang baru palau? Tidak ada mata aja orang palau, mesti mati dulu baru tajia. Baru palau dulu. Bagaimana mau kamu undang mata aja kalau tidak ada yang mati-mati? Pokoknya mau undang tajia karena ada orang mah. Bagaimana saya mau kasih sampai materi kalau orang baru pusing-pusing? Mudah-mudahan lah 1 minggu 2 minggu ada lagi Takut lau mati punya anak. Oke? Satu. Ini saya ajak. Ini bacaan sebenarnya tujuannya bukan saya merasa pandai atau Bapak Ibu saya anggap bodoh. Maksudnya kita orang aku pindah. Yang Bapak tahu, yang saya tidak tahu, yang saya tahu, kita orang aku kasih sempurna supaya hilang itu kesombongan. Nah, kira-kira itu satu ini sudah sebenarnya kesimpulan, cuma saya ajak masuk berpikir supaya kita sama-sama aktif. Kira-kira kalau saya ada nota ridha Allah dari Allah, kira-kira saya mau tanya dulu sampai lurah-lurah ini. Kira-kira Pak Lurah kalau ada notanya, Pak Bupati dan saya bawa Pak Lurah pada ditahan. Kalau tidak dia bilang nunjuk. Ini baru. Nah bayangkan saya masuk di dalam tubuh sudah ada nota ridha Allah. Kira-kira itu 2 malaikat berkutik tidak? Berkutik tidak? Maka robot itu SIM. Itu ridha Allah SIM-nya kubur. Kalau bawa oto SIM. Biar mana jago bawa oto. Kalau tidak ada SIM tetapi tangkap. Tetapi tangkap Pak. Saya bawa oto sudah 30 tahun tidak ada SIM, ditangkap. Biar baru belajar ada SIM rosok. SIM itu penting Pak. Apa itu SIM itu kematian? Ridha Allah. Bagaimana cari SIM ridha Allah? Pernah melakukan keikhlasan dan berbelas kasihan sesama manusia. Bolik matongot maksudnya itu. Kalau ada 2 itu, begitu kalau malakul maut, mungkar nakir, mur, balik, bos ya. Ini saya ajak berpikir Bapak Ibu supaya kenapa saya cara membaca cerita baru kamu orang mengerti rugi. Saya ini guru, saya dengar itu sampai kita SPD. Guru itu maka saya pandai orang. Jadi sebenarnya tidak boleh jadi guru kalau bodoh Iya maaf jangan tersinggung ibu guru pada. Ibu guru kalau orang rasa bodoh, bapak guru belajar. Karena kita orang digaji oleh pemerintah untuk kasih pandai orang, berarti persyaratan kita orang harus lebih pandai daripada yang kasih pandai. Kan logikanya begitu. Mesti anak mau ngajar yang mau ngajar ponga, ajar juga ponga, terakhir lah bodoh. Iya. Bukan menyinggung tapi ini logika sehat. Nah, sekarang ada SIM. Malakul maut olaje, ini cuma saya punya gambaran
Kalau dia mengangkat samboknya, tapi ya silakan tutup, tungundok. Ayamuna kita. Makanya tadi kenapa di langit pertama itu persoalan itu? Sebenarnya ini mati ini indah Bapak Ibu, tidak siksa. Tidak ada ajaran Islam bilang itu mati itu. Pernah dengar tuh? Di saat berpisahnya roh dengan jasad, Rasulullah pernah merasakan sakitnya. Jadi kita berpikir, sedang Nabi waktu rohnya keluar dari jasad sakit, apalagi cuma kita orang. Tentu begitu toh. Saya mau buka sedikit itu kunci iyo. Coba saya mau. Ustadz Amin yang di Ampana, DP mayat kita orang angkat. Ini DP mayat kita orang angkat. Ini umpamanya Ustadz Amin Kita orang angkat ini, kita orang petangan tidak rapat, itu mayat so tak angkat sendiri. Jadi macam diangkat, padahal tidak rapat kita orang petangan. Apa maksudnya? Berarti terompet tangan kurang bersih ya? Sedangkan Ustadz Amin mati sudah sakti, apalagi Rasulullah. Kenapa dikabarkan secara teori, secara syariat Rasulullah merasakan juga sakitnya? Supaya kita orang juga jangan sombong. Sekarang contoh saja di COVID. Dokter karena COVID, Allah yang atur supaya kita berpikir sedang dokter karena apalagi orang kasambang. Maksudnya bukan sekadar penyakit, tapi supaya jangan kita orang takabur. Toh itu Allah jadikan fenomena itu, kejadian itu adalah pelajaran atau petunjuk kepada kita. Dokter karena kita orang berpikir sedangkan dia dokter bukona. Apalagi aku asuhin orang jadi mandi pakai masker, maksudnya itu supaya tidak masuk ke area kalau ajalnya. Allah tak suka itu, takabur juga namanya. Oke. Supaya lebih jelas, gimana ya? Saya kasih contoh ini, saya bikin alat peraga. Maaf Pak Lurah, saya kesana kemari ya. Bukan sana mari, bukan tidak menghargai Bapak, tapi saya ingin yang dengar sampai ceramah ini harus dia tahu. Jangan saya capek-capek bahan. Ini saja tiap dua ya. Perhatikan kami ini alat peraga. Ini pal ini dengan pal sana. Ini pal lahir. Sana pal mati. Anggaplah pal ini. Itu lahir, sana pal mati. Ganti. Lurah lamuk lagi ya, kan tadi imam. Supaya dua orang ini kalau mati, imam dengan lurah selesai kampung. Pak Lurah lagi ya, maaf Pak Lurah, karena kita sama-sama dari Palu toh. Jadi saya takut bila ini lurah-lurah di Batu karena dorong ini ada darah-darah bugis. Dorong tikam kemarin saya, kalau sama-sama kita orang dari Palu kan. Mangge kuda-kuda Palu, lurah di Lampung. Kenapa rasanya ku bahasa kayak karena mau beri? Pertama dako di Palu, Pak Guru ni SMP Batui kepala sekolah, Ibu Mas Nala naik, ya coy. Radua anakku tolong gak imuni, saya itu kerja di Bandung, saya itu kerja di Manado. Berimu yang muni, radua anakku, jadi yang muni 7 cucu. Puasa kayak ini. Ceramah di kilometer 8, orang Butun minta Pak Haji Don, Wakil boleh ceramah bahasa Butun atau bahasa Muna? Boleh. Dorang rekam? Boleh. Sampai doa selamat saya robah jadi bahasa Muna. Ada ini orang Butun tak? Hajiku, dengar saya berdoa bahasa Butun. Kabasa nomfu ay salu barakatimu, ay salu rezeki. Insya Allah aku malah aku mali. Ya Allah, kabasa nomfu bahasa Muna atau Butun. Allah maha besar. Kabasa nomfu itu tasdid, itu hurufnya tidak boleh kabasa. Memang ada huruf yang diatur dalam bahasa kabasa nomfu. Aisalo minta, Aisalo rataki.
Insya Allah aku malah aku mati. Insya Allah saya bisa naik haji biar butun. Amin, amin, amin. Satu kaset. Saya bilang ya maaf ya amin baru amplop tipis. Tidak gampang Pak. Tidak gampang Pak. Saya di sekolah jujur saja mengajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. I am teacher speak English and speak Arabic. Di luar itu ada 13 bahasa daerah termasuk bahasa ini. Kira gampang ini? Ceramah orang Bugis yang di atasnya bunta itu banyak coklat, banyak doi tapi tidak ada sekolahnya. Terpaksa saya bilang tuang, kita mah lihat kemarin. Nako takdir laku rihame, dia supaya engkau sena supaya ada isinya ya pelan-pelan. Allah tarik nafas kor, ini saya singgung sedikit, bukan bakal saya tunjuk supaya kabura maktan indallah ya dosa besar dia tahu tidak mau bantu itu dosa Pak. Itu takbiratul ihram ya, jangan langsung Allahu Akbar, jangan. Allah tarik nafas kor, oke? Allah tarik pol, baru turun setengah, jangan kasih turun pol. Allah turun setengah sedikit, baru masuk dia punya, baru terasa nikmat. Coba perhatikan, saya balik kos. Allah tarik baru turun sedikit, bar, jangan sudah turun nafas pol baru bar, berarti barnya ada di luar. Bisa main-main ini tapi mudah-mudahan ada gunanya. Gagah boleh pada kak malaikat tidur Allah kalian tidur. Kalau begitu angkat belum rasa aduh, jangan lanjutkan ilau di pesaan kalau jangan dipaksa, dicari di mana DPK. Ini macam Pak Jol, orang ahli oto Kalau oto-oto pakai platina toh. Kalau belum lurus betul tidak bisa dikontak. Coba tanya Haji Jol kalau pastel platina. Supaya dapat DP. Allah. Turun sedikit. Pak. Masuk terasa kali saya nana sebi Pak Budi sampai baik. Nah karena itu sedikit saya menyimpang ke sejarah Islam. Waktu perang perebutan kota Mesir kan, kota Mesir ini di Jamaah di Bukit Tursina itu perang kalau yang sekarang yang terkenal apa ini yang bahan tahan Palestina? Israel. Tapi bukan Pak Israel yang dekan ketika ada itu Pak Israel orang Palu dekan itu. Itu seringkali saya lari ke sejarah. Itu Mekah, Mesir. Mekah itu pernah dikalahkan oleh dari sejarah dulu. Hanya 2 hari Pak. 2 hari Mesir itu dikalahkan oleh Yahudi dan langsung mereka buat itu benteng terkuat di atas Bukit Tursina. Saya tidak lagi sejarah di mana Tursina panjang lagi cuma supaya agak ada ilmu sedikit. Itu Yahudi buat itu benteng Bukit Tursina sebagai lambang Timur Tengah atau Arab khususnya Mesir Mekah kalah 2 hari. Hari ketiga tentara Mesir hantam dengan senjata itu benteng. Olah Pak Abu. Dorong ambilkan senjata yang berat yang apa DP nama itu. Dorong bagi. Cuma Pak Abu tidak bisa baga. Tidak. No bensin punya batu. No bensin mahal. So bagaimana kuatnya itu? Diteliti secara ilmiah ternyata benteng itu benteng terkuat di dunia setelah benteng Stensel yang ada di Cina. Ini kalau guru baca ceramah toh. Kalau Ustaz toh dia tidak tahu ini sejarah kan ini sejarah dunia. Itu saya sombong tadi kita.
Setengah mati. Setengah mati. Menjaga ini memang setengah mati. Untung ada langit kelima dengan kanan. Berasa libos bersedekah dan itu adalah hari kelima. Maka benteng stelsel itu tidak lagi ditembak dengan senjata, hanya dengan gaung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lo tua ikut, acuh semua. Karena pertanyaan secara ilmiah, Allahu Akbar yang model mana yang bisa menghancurkan benteng stelsel, benteng terkuat nomor 2 di dunia itu? Tentu bukan Allahu Akbar yang sembarangan, toh. Mau saya tambah sedikit itu ilmiahnya. Pernah sekolah, saya mau tanya, tahu itu Albert Einstein? Orang terpintar di dunia dari dulu sampai sekarang belum saingan. Hitler 27 susunan Arab, Pak. Soekarno cuma 23,5. Habibie diteliti 19 lebih, sudah bisa bikin pesawat. Ya kira-kira kita orang kalau diteliti terus memori otaknya. Karena waktu lahir juga dulu kita orang begini. Waktu lahir kan kebiasaan kita kudu kapusu. Begitu lahir sudah kapusu. Pusu. Kuasam. Karena kuasam. Pakani acok baru lahir mamanya. Jadi terpaksa itu air totoknya mama penuh dengan kampur pusu. Mana orang pandai. Orang barat, orang Jepang makan keju, susu, trompet pusu, baru ditambah lagi dengan kelor, jadi trompet bapipin agak hijau-hijau dulu Pak sedikit. Tetap orang Jepang atur kita orang dari dulu sampai sekarang. Jepang yang datang di Nuuk Bapak Ibu cuma satu orang, namanya Tuan Sakuda. DP Basar cuma macam sampai bapaknya batik, Om Awat. Itu namanya Tuan Sakuda. Cuma satu Jepang dulu, satu kabupaten takut. Usia, mantega kita busuk. Bukan menyinggung. Pak Ibu ini ilmiah supaya kamu orang pandai teman anak-anak sekolah. Yang sekolah SMP, SMA, kenapa itu ikan yang diekspor itu cuma ekornya? Kenapa? Adakah ikan yang diekspor dengan kepalanya? Tidak ada topi di pabrik ikan sana apa? Ubahnya di kolong, bahagi sama tetangga. Ekornya yang diekspor. Kenapa ekornya diekspor? Ini ilmiahnya. Yang berapa ini ilmu. Tidak rugi. Karena saya tahu isi amplop ini Pak Budi. Agak tabal, jadi harus seimbang kan? Kalau amplop tabal baru jadi bisik saya tadi. Bapak belum kode begini. Oh iya Pak, satu ilmiah atau ini ilmiahnya. Kenapa itu ikan dikirim ke luar negeri diekspor itu olah ikunya begini Bapak Ibu lihat ya, ini ilmu. Perhatikan itu ikan mati. Itu ikan mati begitu dia bergerak terakhir yang bergerak DP ekor. Terakhir DP nyawa itu di ekor. Semua gerakan energi lari ke ekor sehingga itu ikan mati di saat gerakan akhir di ekor. Jepang bilang potong kepalanya itu, so tidak ada DP protein, ada tapi kurang, lari di ekor. Maka itu dipotong, itu yang orang minta. Orang Jepang makan DP ekor, kita orang DP kepala. Jadi ini ilmiah. Sudah pernah dengar ini? Ilmu ini belum? Hebat saya atau tidak? Hebat saya atau tidak? Satu kali sombong, pulang lagi. Termasuk yang Pak Puji juga di langit, turun pulang. Baik-baik sudah di ke-6 ke-7 turun lagi. Banyak yang saya mau kasih tahu, banyak ini. Banyak ini. Ini yang soal 60 lebih umur macam saya, itu 60 lebih. Sudah yang lalu biarlah
Lalu deh, boleh mau bagaya kalau sudah 70 tahun sudah, selewat. Pulang kasih tahu itu Tanya Haji John yang orang ahli oto. Ini kita orang umur kalau sudah 70 sama dengan oto itu kelaper longgar. Tahu itu kelaper, klep kalau bahasa mekaniknya. Kalau dikijang dulu Pak John barangkali 2 itu di pinggir wayar. Kalau kijang-kijang sekarang cuma 1. Kalau itu longgar, Bapak Ibu, apa akibatnya? Mesin hidup, masuk gigi mati. Tuh. Coba tanya ahli oto. Bisa ditangkap maknanya ini? Sangat ironis. Itu umur 70 tahun sama dengan otot tua. Mesin hidup, ekstra gas, normal. Masuk gigi mati. Karena kelaper solonggar. Jadi, sesuaikan ya. Kalau umur 70 tahun, tidak usah pakai itu Pak, kita tulis don't forget and remember me. Jangan lupa saya dan ingat terus. Atau di depan ditulis I love you forever. Saya cinta seumur hidup. Paliasa sodeka. I love you apa sodek. Tidak usah. Usahakan kita orang yang sudah anak 60 ke atas tadi contoh di langit ke-6 dan ke-7. Ada kemarin Pak Tua di lu. Juga ada pekaus lagi. Saya baca di belakangnya, saya ini kan susupo. Saya baca di belakangnya buronan mertua. Ini lagi. Saya bilang om umur berapa? Taruh salua dari bantayan. Saya dengar pelogat konyo. Om salua konyo likat ya mai. Konyo likat di bantayan. Sangkam nak murid om. Saya bahasa Melayu, apa bahasa salon saya? Tahu nak umur om? Ayah konyon so kapal 7, so pol 70 lebih. Tapi itu omanya gaul. Ini kita tulis di kaos buronan mertua. So 70 tahun buronan mertua itu namanya gaul. Gaul artinya gatal ini ilmu, kecil ini ilmu. Bapak Ibu jangan bilang gaul sama anak muda, tidak cocok. Itu anak muda, nona atau cewek atau cowok, bukan gaul. Mereka memang kalau belum pakai itu celana yang taruh-taruh di lutut. Itu mereka punya periodik, mereka punya perkembangan, fase yang mereka ikuti, bukan gaul. Kalau gaul macam kita orang, so 60 lebih pakai UKC, artinya gatal ulang. Pakai istilah tidak tahu dia maksud. Akhirnya kasihan anak muda kenapa pakai itu? Mama gaul. Dia tidak tahu, dia kira gaul itu apa. Gaul itu gatal ulang. Bukan singkatan. Itu kalau dalam tata bahasa Indonesia akronim. Ada guru hadir ini? Akronim. Kalau singkatan UUD, huruf besar semua cirinya, undang-undang dasar. Kalau Hardiknas, hari pernikahan itu bukan singkatan, itu bukan singkatan, itu namanya akronim. Seperti kalimat padahal singkatan. Gaul, gatal ulang. Oke. Nah, sekarang kembali tadi, setelah ridha Allah sudah di tangan, kan masuk di kubur kan? Begini Pak sebagai tambahan. Di kubur itu kita tahu dari dulu diajar ada 2 malaikat. Siapa namanya? Mungkar dengan pernah ketemu. Jangan macam muridku di Lobu kelas 1. Kan kelas 1 saya tidak kasih ajar sampai guru-guru, taman-taman guru tidak, karena guru yang masih belum lama jadi guru. Jadi setiap awal tahun kelas 1 harus saya yang ambil alih. Saya tanya, siapa yang ada pelajaran agama Islam? Siapa yang suka masuk surga? Semua angkat tangan, cuma 1 yang tidak. Saya bilang Budi, kebetulan namanya juga Budi. Saya bilang iya, bukan Budi Lurah. Siapa yang suka masuk surga? Semua anak-anak angkat tangan. Saya suka Pak, saya suka Pak. Yang 1 nama Budi tidak. Saya bilang Budi,
Kenapa nggak nanti angkat tangan? Nanti suka masuk surga. Tidak Pak. Kenapa? Bapakku bilang aku masuk tentara. Dia tidak masuk surga barang dia bapak bilang dia mau masuk tentara. Oh iya, betul semangat. Nah, kalau guru tidak pengalaman dia bilang salah. Kalau kalah satu jawab begitu itu betul. Kalau kalah seorang jawab begitu bagi dan perlu sesapu. Berarti ponga. Nah, tadi kan mungkar nakir. Ah, kita orang ini cuma selamanya di dalam kubur, baik dalam nyanyian ada mungkar nakir. Yang perlu kita orang cari tahu juga apa tugasnya mungkar dan apa tugasnya nakir. Itu juga perlu tahu, atau bahasa birokrasi tupoksi, tugas pokok. Jangan cuma mungkar nakir. Yuk, apa tugasnya mungkar, apa tugasnya nakir. Dan ini saya jelaskan habis itu saya semua tutup. Mungkar itu yang dia tanya itu ada sembahyang, ada puasa, ada tarawih. Itu yang mungkar tanya-tanya. Setelah itu ditanya baru pergi sama nakir. Nah, saya ibaratkan ayamu tabiat ya. Saya cuma mau mengingatkan, minta tolong kasih yang Pak Imam. Kalau bagali kubur, biar orang main bola boleh. Kalau bagali dia punya lubang, tahu itu kubur. Ah, dia punya lubang itu biar minta tolong sama saudara di main bola. Kalau nanti ada orang Islam ini bisa sambang boleh. Boleh. Kalau mak mau biar nanya ke sambang, panggil itu saudara di main bola atau di sholat kali akan dulu ini lubang. Boleh. Yang tidak boleh mana? Itu dia punya apa? Liang lahat. Kalau saluannya ada sana sambil. Itu yang disebut liang lahat atau lahdi, bukan itu lubang itu. Yang itu jangankan orang honbola, jangankan orang sholat, orang Islam yang bodoh tidak boleh turun bikin itu. Agak tersinggung tidak? Tidak. Ya daripada orang bodoh sampai mati. Kalau cuma ada lubang, coba lihat itu di tanah suci atau kayak di Palu tsunami kan pakai bulldozer. Darurat. Kalau itu lubang biar sampai kali, biar orang tidak tahu bismillah kali saja. Tapi yang turun itu bikin sakunya itu atau sihir bahasa saluan atau liang hati, usahakan kasihan orang yang tak tahu. Makanya itu kan kalau terus bakal kubur karena saya tidak tahu apa-apa, panggil Pak Imam. Biar cuma itu pandoli, tahu pandoli? Itu pandoli kan harus biar bukan dia gali, cuma dia pototol, tang. Itu Pak Imam tahu, Pak Imam tahu itu jujur, Itu supaya kalian sama-sama tahu. Buka Quran surat Toha ayat 55. Pakai batancap tanah untuk gali kubur. Tidak, nanti tunggu Pak Imam. Ya kalau Pak Imam sakit, kalau ada yang mati. Lah kok Imam semua, kalau yang pas tidak ada di sini. Tidak usah digali. Supaya saya tidak bilang ayatnya, supaya turun rame-rame ada belajar di rumah. Surat Toha ayat 55 itu pakai batancap pandoli baru suruh gali sama orang. Yang kedua, usahakan yang di bahagian kepala mayat orang yang sedikit ada ilmu. Bukan dilarang, tapi usahakan yang di bahagian kepalanya itu. Yang di kaki biar yang bodoh-bodoh, namanya juga kaki. Jangan sampai itu meninggal, suruh mana? Saya yang turun sampai gondrong batato masuk dalam kubur sampai tidak pakai dalam kubur, pakai ilmu. Karena di pertanyaan kubur tidak ada pertanyaan
Man keluargamu? Tidak ada. Dengan ilmu, Pak. Makanya itu Allah bilang, aku tinggikan derajat orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul minal ilma darajat. Allah tinggikan orang berilmu, maksudnya itu, Pak. Nah, itu sihir atau sakunya, itu pintu masuk. Pintu masuk. Yang ini sebelah ini yang sempit, yang 2 kali 1 meter, namanya kubur. Terus ini sihir, ini lahat itu pintu. Kalau pintu berarti ada ruangan di sebelah toh. Kan ini kubur, dibikin pintunya. Dan semua mayat dalam ajaran Islam dibuka, dia punya pembungkus, kasih menghadap, bukan kasih baju di tanah, kasih menghadap pintu. Ah, pintu berarti pintu masuk ke mana? Alam barzah. Makanya jangan samakan itu kubur dengan barzah. 2 kali 1 namanya kubur. Alam barzah, alam penungguan. Sejak Nabi Adam yang meninggal sampai ini yang meninggal tadi, semua di alam barzah, masih di alam penungguan. Masuk akal nggak tunggu di kubur 2 kali 1 meter, triliunan orang mati, miliaran. Jadi kubur ada sakunya, ada sihirnya, pintu masuk menuju alam barzah, alam penungguan. Nabi Adam alaihissalam sampai yang mati di lambung ini masih di alam barzah. Belum ada yang masuk surga neraka, belum. Jangan keliru. Itu ada ketentuan. Orang masuk neraka atau masuk surga itu melalui pengadilan Allah. Melalui sidang Allah. Sidang itu terjadi setelah hari kiamat. Sudah pernah kiamat? Kiamat dulu, baru dibangkitkan semua yang hidup dulu sampai sekarang. Baru diperiksa, diinterogasi, baru ditentukan mana neraka ini surga. Jadi ini semua di alam barzah, alam penungguan. Cuma kelebihannya sama juga yang kita orang kesambang alam barzah. Yang baik-baik kelakuannya aman hidup. Yang kurang baik ya macam agak kaget-kaget juga. Nah, gitu. Modelnya seperti itu. Yang akhirnya ponisnya itu nanti setelah hari kiamat. Jadi mana namanya alam barzah, alam penungguan. Siapa mbak tunggu itu kalau cuma 2 kali 1? Pas, maaf, macam Pak Imam inting di Barangka. Pak tunggu baru ngerasa diri situ. Ada ilmu selanjutnya, saya kasih habis dulu itu. Jadi itu yang berdiri itu di pintu sihir itu namanya nakir. Mungkar habis bertanya-tanya, nggak ada sambayan, nggak ada tarawih, nggak ada apa dan semua. Habis itu kita orang diantarnya mungkar pergi di pintu itu. Di situ nakir yang berdiri macam loket, supaya kita orang bisa pindah di alam barzah. Pertanyaannya nakir cuma satu yang dia tanya di situ. Itu untuk tiket masuk di alam barzah. Mau saya kasih tahu di tiket? Nakir tidak banyak tanya-tanya, yang banyak bertanya ini, yang banyak itu mungkar. Nakir cuma satu dia tanya. Ittaqun nara walau bisikro tamrati. Pernahkah Anda bersedekah untuk menolak bala? Kayaknya aco. Kalau cuma sedekah lumayan. Kalau pernah nakir masuk. Please in the class room for alam barzah. Silakan masuk di ruangan alam barzah karena Anda pernah bersedekah. Cuma itu yang dia tahu. Oleh karena itu Quran, 2 hal yang penting itu dia sebutkan dalam Quran secara berdampingan, satu paket, tidak boleh dipecah, tidak boleh dipisahkan. Aqimis shalah wa atu zakat. Dirikan salat, keluarkan zakat. Salat nakir, bukan yang tanya. Zakat nakir yang tanya. Bisa ditangkap ini? Ayat itu paten. Aqimis shalah wa atu zakat. Dirikan salat,
keluarkan zakat. Siapa yang mempersoalkan salat di dalam kubur? Bukan. Siapa yang mempersoalkan zakat di dalam kubur? Nakir. Itu masuk. Pernah bersedekah. Apakah istilahnya zakat fitrah atau infak itu tinggal istilah, tapi tujuannya sama, membahagiakan orang lain. Kalau korna, makanya Bapak Ibu gampang ini masuk alam barzah kan dulu surga. Begitu orang naik, oh minum kopi, selesai. Jadi alam barzah kan biar buru mati. Siapa di sopi alam barzah? Assalamualaikum, assalamualaikum. 1 jam tamu subuhan. Kalau syarikat, nanti dia sama permisi. Aku membawa sampai bawa panas. Iya, dah kamu tetan. Begitu duduk sebelum panas pantatnya bikin akan. Nanti dia permisi. Satu langkah di pintu. Boleh ke emang ada muka. Siapa lagi mau balik? 1 jam saya dulu sidang. Memang. Supaya nakir bilang silakan. Please pindah di alam barzah. Jangan tinggal di kubur yang cuma 2 kali 1 meter. Bisa ditangkap ini, tapi selama ini, selama saya baca ceramah ini, sudah mau sampai situ dulu, jadi alam barzah dulu, Jadi saya luruskan ulang, Quran bilang aqimis sholat wa atuz zakat, supaya jangan cuma ketawa kalau lupa. Dirikan salat, keluarkan zakat. Persoalan salat tugasnya zakat, tugasnya nakir. Ya, nakir itu badin di pintu, disihikkan itu antara kubur dan alam barzah. Cuma itu dia tanya. Takut nalong situ berarti pernah menolak balak dengan sedekah. Purna biar ulas, biar ulasan kubur. Silakan masuk dalam barzah. Menunggu hari dia. Barangkali sampai mau di situ dulu ya. Masih banyak yang saya mau bilang cuma di. Kasih yang sama bagaimana ya? Insyaallah Allah masih izinkan tidak dipertemukan ya. Sampai di situ dulu. Jadi alam barzah so aman itu. So aman. Situ dulu, tunggu dulu situ saya. Jadi antar sampai dalam barzah dari dia. Alam barzah ya, jangan lama-lama dikubur. Tapi ini maaf tidak menyinggung supaya kuncian ceramah. Supaya sebagai pengetahuan, tapi saya takut mau bilang kira-kira tidak ada yang marah. Ini apa boleh gua kalau kamu marah ya? Kalau kamu tersinggung, alhamdulillah, tidak tersinggung juga. Tapi daripada saya berdosa jadi gini. Tadi kan saya bilang setelah ini roh di langit ke-7 sudah mendapat rekomendasi dari Allah dengan istilah Al-Quran ridha Allah, ini simpel. Langsung Allah bilang, silakan masuk dalam kubur dan bangkitkan kembali jasad. Ini saya ragu-ragu mau bilang jangan kamu marah. Boleh saya bilang? Allah bilang Maimur, silakan masuk ke kubur karena saudara ridha Allah, bangkitkan kalau ada jasad, bangkitkan kalau tinggal tidak, Allah bikinkan yang baru dengan dasar sulbi wa taraib. Tapi persoalannya begitu dia datang di kubur Budi belum ada anak pribadi, masih di rumah. Alasan tunggu DP kakak yang kepala Pertamina di Surabaya, tunggu DP adik yang kapolsek di Raha. Setiap jam salat itu roh datang lagi. Kan Allah bilang silakan masuk kubur, hidupkan jasadmu. Nambanulenya HP ahi damai bonua. Nah ini motor singgung ini barangkali ini tidak marah kira-kira tidak. Tidak. Kalau kami sudah biar Maharaji. Iya Pak. Tahun 94 juara 7 kau tahu Cina nasional Pak. Iya. Satu lu tahu itu. Jariku satu ini pernah menumbangkan satu petugas di bagaimana ya? Kalau Anda tahu itu satu kabupaten tahu. Satu jari Pak. Mau coba? Mau coba ya dari video. Nah itu persoalan. Begitu Allah bilang ya, tiap jam salat dia datang, masa dikubur. Sampai di sana DP body belum ada, masih di rumah.
Karena alasannya waktu DP kakak yang Kapolres di Raha, waktu DP om yang kepala Pertamina di Balikpapan. Sekarang pertanyaan sebagai kuncian ceramah. Kalau fenomena ini terjadi, Allah perintahkan masuk kubur, belum ada bodimu, masih disimpan di rumah. Alasan tunggu ini, tunggu itu, tunggu ini, tunggu itu. Sekarang pertanyaan, siapa yang berdosa? Siapa yang berdosa? Mayat itu atau yang batunda? Ingat siapa-siapa itu batunda. Nah, keluarganya, berarti keluarganya itu masih masuk di langit 5 ke bawah. Itu cuma mau bilang itu sebentar lagi tersinggung. Itu alasannya. Cuma dikasih tahu kita orang ini, maaf ya, bukan. Cuma dikasih tahu, ya jangan batunda-tunda mayat, tidak boleh lewat apa? Tidak boleh waktu. Itu tidak ilmiah. Tidak boleh lewat 5 waktu. Apa alasannya? Alasannya itu tadi, kajian ilmiahnya itu. Allah perintahkan rohnya setelah di langit ke-7 cepat-cepat masuk di dalam kubur supaya jasadmu hidup, supaya cepat lagi melalui mungkar nakir tuh di alam perempuan, alam barzakh. Tapi dia pilih di kuburnya, saya ulangi ini supaya jadi pengetahuan kita orang. Belum ada bodiku, masih di rumah. Tidak mungkin saya punya roh yang mati baru saya masuk di bodinya Dewi Persik. Kan persoalannya di situ. Ada bodi tapi bodinya orang lain. Nah, tidak mungkin Pak Avanza dipasang di Innova. Jangan marah, iya kalau ada yang Pak ya aku minta maaf dan kadang sebenarnya saya tidak mau bilang itu, tapi dari bilang mau bilang. Saya bilang. Ya. Cuma selama ini yang dikasih tahu sama kita orang, saya ulangi lagi, saya tidak baca ceramah. Boleh mentunda mayat, kan begitu toh? Boleh melewati 5 waktu, cuma begitu toh? Itu oke lah, pesan-pesan dulu. Tapi kita orang itu kalau ada sekolah harus dikaji. Kenapa tidak boleh batunda? Ini kajian ilmiahnya. Ternyata nyawa ini yang Allah sudah perintahkan masuk kubur, dia pikir di kubur belum ada bodinya. Oke. Oke. Barangkali kita kompak. Ceramah saya sampai di situ. Insya Allah. Kali lain kalau Bapak Ibu masih menginginkan saya, kalau masih menginginkan saya, persyaratan cuma satu, harus ada orang mati. Iya, aja cuma itu lebih persyaratan. Kalau baru palau jangan dulu babel saya. Dulu. Oke, Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas salah-salah saya. Lebih dan kurangnya, wallahu a'lam bishawab. Good night and have a nice dream. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.